杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, Yang Ke akhirnya mengerti alasan benua Tongsuan tetap aman dan tak tergoyahkan oleh makhluk-makhluk kuat dari wilayah bintang, sepenuhnya berkat penghalang yang dibangun oleh Dewa Iblis Agung. Dengan bakat luar biasa, Dewa Iblis Agung menggunakan esensi benua Tongsuan untuk menciptakan penghalang, memungkinkan seluruh bintang kultivasi keluar dari wilayah bintang. Namun penghalangnya akhirnya ditembus oleh Yang Ke, memungkinkan benua Tongsuan kembali ke dalam wilayah bintang. Puluhan tahun kemudian, makhluk-makhluk kuat dari wilayah bintang akhirnya menemukan keberadaan benua Tongsuan dan menyerbunya. Yang Ke telah meninggalkan benua Tongsuan di masa lalu, sebagian untuk mencari Suyan, dan sebagian lagi untuk menekuni seni bela diri tingkat tinggi. Untuk melindungi tanah kelahirannya dari gangguan tanpa mampu melawan. Invasi klan tulang saat itu adalah contoh utama. Jika bukan karena kekuatan Maha Tahu Dewa Iblis Agung, benua ini pasti sudah diperbudak sejak lama. Dan sekarang itu terjadi lagi. Formasi yang dibentuk oleh mereka yang berada di bawah menguras energi spiritual benua Tongsuan secara efektif menghambat jalur kultivasi Xianyisang. Jadi amarah Yang Ke membuncak dan ia jatuh bagai meteor. Diselimuti hawa dingin yang tak berujung di lembah di bawah. Setidaknya 1000 orang berkumpul. 99% prajurit dipenuhi kebencian dan keengganan. Namun, di bawah ancaman kematian, mereka terpaksa membantu mempertahankan formasi. Mereka sangat menderita, namun tak berani melawan, karena mereka yang melawan dibantai oleh sosok-sosok berpakaian hitam. Meskipun asal-usul mereka tidak diketahui, tetapi masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa, membuat mereka terlalu tangguh untuk dilawan oleh para prajurit benua Tongsuan. Hanya ada kurang dari 10 sosok berpakaian hitam, semuanya berdiri dengan tangan di belakang punggung. Hanya seorang pemuda yang duduk di singgasana. 2 wanita muda cantik yang tiba-tiba muncul entah dari mana, dengan tekun melayaninya. Mereka tampak cemas saat melayaninya, takut akan hukuman atas kesalahan apapun. Pemuda itu memegang teko sederhana di tangannya, matanya setengah tertutup. Ekspresinya riang dan tanpa beban. Namun sesekali secercah cahaya cemerlang berkelebat dari dalam, menembus ribuan orang yang diperbudak. Tiba-tiba matanya berbinar dan ia menunjuk ke suatu arah. Bawa perempuan itu ke sini. Mendengar kata-kata itu, kedua gadis yang berdiri di sampingnya bergidik. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka berputar pandang, mata indah mereka dipenuhi kekhawatiran. Pemuda itu mengamati ekspresi mereka, menyipitkan mata ke arah kedua pelayan itu dan mendengus dingin. Sepertinya kalian tahu sesuatu. Kedua gadis itu terkejut dan jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Tubuh mereka gemetar, tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Wanita itu sengaja memakai pakaian longgar dan mengotori wajahnya dengan debu, berusaha menyembunyikan bentuk dan penampilannya. Tapi dia pikir dia bisa lolos dari perhatian saya. Setelah melihat banyak wanita dan saya bisa tahu apakah seseorang wanita kelas atas hanya dengan sekali pandang. Dilihat dari ekspresi kalian, wanita itu pasti berstatus sangat tinggi di istana Tianmu. Kalau tidak, apa yang kalian khawatirkan? Pemuda itu berbicara dengan fasih, menyebabkan keringat dingin menetes di dahi kedua gadis itu. Salah satu gadis dengan berani berkata, "Tuan, wanita itu benar-benar sangat jelek dan tak tertahankan untuk dilihat. Tuan, tolong tinggalkan dia sendiri dan biarkan saya melayani Anda dengan baik. Oke?"
Sambil berbicara, ia memaksakan senyum menawan, senyum yang agak kaku karena takut. Tetapi itu membuatnya tampak semakin menyedihkan. Senyum cabul tersungging di sudut mulut pemuda itu. Ia mengulurkan tangan dan mengaitkan dagu gadis itu. Namun gadis itu tak berani bergerak. Dengan tamparan keras pemuda itu menamparnya dan gadis itu menjerit dan terbang. Apakah perlu Anda beritahu apa yang harus saya lakukan? Pemuda itu mendengus, wajahnya terukir ketidaksenangan. Kemudian sambil tersenyum ia melirik gadis lain yang berlutut di hadapannya dan berkata dengan tenang. Anda mati bahkan sebelum saya mulai. Gadis kedua gemetar, kekuatannya yang diam-diam terkumpul tiba-tiba menghilang dan ia tak berani menggerakkan otot sedikit pun. Ia memahami perbedaan kekuatan yang sangat besar antar dirinya dan pemuda ini. Jika tidak, seluruh Tianmu Mansion tidak akan musnah dan diperbudak. Tak berdaya untuk melawan. Jadi sececah keputusasaan terpancar di mata indahnya. Saat itu wanita yang selama ini menjaga lingkaran sihir itu dibawa ke hadapan pemuda itu oleh seorang pria berpakaian hitam. Wanita itu mengenakan pakaian longgar, wajahnya berantakan. Kecantikan dan sosoknya tak terkira. Namun matanya luar biasa cerah dan tajam, seolah bisa menarik perhatian. Lepaskan saya, dasar bajingan! Wanita itu meronta tanpa henti, tetapi dengan kultivasi alam transendennya, bagaimana mungkin ia bisa lolos dari belenggu Raja Suci berpakaian hitam? Pemuda itu tersenyum pada wanita itu dengan seksama mengamati wajahnya dan kemudian tubuhnya. Tatapan agresifnya membuatnya merasa tak nyaman, dan ia menggertakkan gigi dan melototinya. Bagus, sangat bagus, tawa pemuda itu. Akhirnya saya menemukan seseorang yang saya anggap menarik. Anda ingin tahu bagaimana saya mengincar Anda? Wanita itu tetap diam. Amarah di mata indahnya hampir memadat menjadi substansi nyata. Pemuda itu tanpa peduli menjawab dengan tenang. Karena kebodohan rekan-rekan Anda telah mengkhianati Anda. Kultivasi mereka jelas lebih tinggi dari Anda. Namun mereka memperlakukan Anda dengan begitu hormat. Kalau saya tidak salah, Anda pasti memegang posisi tinggi di istana Tianmu kan? Mungkin Putri Master. Meskipun suaranya rendah tetapi terdengar oleh semua orang. Langsung membuat para ahli istana Tianmu merasa malu dan marah. Mereka tak pernah menyangka perlakuan mereka terhadap wanita muda itu telah menyebabkan diincar oleh si brengsek ini. Seandainya mereka tahu ini, mengapa mereka harus lebih berhati-hati? Tapi penyesalan tak pernah cukup. Banyak murid setia istana Tianmu bangkit dari formasi, melotot marah ke arah pemuda itu. Siapa yang memberi Anda izin berdiri? Ayo mulai. Pemuda itu mendengus dingin. Tekanan membawa darinya dan sesaat kemudian semua prajurit yang berdiri mengerang dan jatuh berlutut. Tak satu pun dari prajurit ini yang mencapai alam suci. Jadi bagaimana mungkin mereka mampu menahan tekanan seorang raja suci muda? Pemuda itu mendengus dingin, kembali memperhatikan wanita di hadapannya. Anda merasa terhormat karena saya telah berbaik hati pada Anda. Malam ini Anda akan melayani saya. Jangan beri saya wajah seperti itu. Anda pikir saya akan merobek baju Anda sekarang juga? Wanita itu bergidik. Matanya dipenuhi kengerian yang mendalam. Jika ia benar-benar dipermalukan oleh pemuda ini di depan 1000 anggota sekte, ia tak punya alasan untuk hidup. Pikiran itu memenuhi wanita itu dengan duka dan amarah yang mendalam. Dan ia tak bisa menahan keinginan untuk segera mati. Ia lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam penghinaan. Kalau Anda berani bunuh diri, saya akan membunuh semua 1000 orang di istana Tianmu Anda. Tempat terkutuk ini energi spiritualnya tipis, tapi banyak sekali prajuritnya. Apa Anda pikir tanpa istana Tianmu Anda, saya tak punya siapa-siapa untuk menjaga operasi formasi ini? Pemuda itu menatap wanita itu dan dingin. Brengsek! Umpat wanita itu dengan gigi terkatup. Dengan ancaman dari pihak lain seperti ini, ia benar-benar tak berani bertindak gegabah. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak.
Teruslah mengumpat. Saya suka melihat kalian marah seperti ini. Semakin marah kalian, semakin senang saya. Dasar iblis. Suatu hari nanti akan ada yang datang untuk menghadapi Anda. Dengan sampah seperti Anda, saya khawatir Anda tak akan pernah bisa melakukannya. Wanita itu berkata dingin. Kami memang tak punya kemampuan itu, tapi ada orang yang bisa. Saat itu ia seakan teringat sesuatu dan secerca kebanggaan muncul di wajahnya yang malu-malu dan marah. Benarkah? Pemuda itu mengamati wanita itu dengan penuh minat. Katakan pada saya, siapa di tempat terkutuk ini yang mungkin bisa mengalahkan saya? Dan saya ingin tahu apa yang terjadi. Ia telah menjelajahi benua Tongsuan, energi spiritual di sana tipis dan keterampilan para prajurit umumnya rendah. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu berani di benua ini. Mereka menguras energi spiritual seluruh bintang kultivasi, tindakan yang benar-benar bejat. Jika ketahuan, seluruh wilayah bintang mungkin akan mengejar mereka. Penguasa tanah suci 9 surga. Wanita itu menggetakkan giginya, mata indahnya berbinar saat itu. Suatu hari nanti dia akan kembali dan meminta Anda membayar semuanya. Tanah suci 9 surga? Pemuda itu merutkan kening dan bertanya kepada seorang pria berpakaian hitam di sebelahnya. Apakah ada sekte seperti itu di sini? Pria berpakaian hitam itu merenung sejenak dan menjawab. Sepertinya ada, tapi seluruh sekte itu telah dikosongkan bertahun-tahun yang lalu dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Orang-orang di sini mengatakan bahwa mereka pergi ke wilayah bintang. Pemuda itu mengangguk pelan. Baru saja pergi ke wilayah bintang. Sepertinya penguasa tanah suci 9 surga punya cara untuk meninggalkan tempat seperti itu. Tapi, terus kenapa? Apa dia pikir wilayah bintang begitu mudah dimasuki? Mungkin mereka sudah menghilang di tempat yang tidak diketahui di wilayah bintang. Penguasa tanah suci 9 surga sangat berbakat. Dia menyatukan 3 ras manusia, iblis dan monster saat itu. Bagaimana mungkin orang seperti Anda bisa menebaknya? Wanita itu menatap pemuda itu dengan jijik. Anda sepertinya mengagumi penguasa tanah suci 9 surga. Pemuda itu memiringkan kepalanya dan menatap wanita itu tersenyum tipis. Kalau begitu, saya ingin tahu, apakah penguasa tanah suci 9 surga itu datang menyelamatkan Anda saat Anda dipermalukan? Setelah itu, pemuda itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menjentikkannya. Semburan energi melesat ke arah wanita itu, langsung mengiris jubah lebarnya. Wanita itu menjerit dan mundur. Namun pemuda itu menatap ke depan dengan kilatan jahat di matanya. Meskipun ada pakaian lain di balik jubahnya, sosok wanita cantik itu tak mungkin disembunyikan. Dadanya yang membuncit, bagaikan gunung yang menjulang tinggi, seakan-akan menyembul dari balik pakaiannya. Melihatnya saja sudah membuat nafsu makan pemuda itu membuncah. Ia menjerit bibirnya dan berkata, lumayan, dia memang produk unggulan. Sepertinya saya benar. Apa yang ingin Anda lakukan? Wanita itu tampak panik dan menatapnya dengan waspada. Pemuda itu mencibir. Karena Anda sangat mengagumi penguasa tanah suci 9 surga, tentu saja saya akan memberi Anda kesempatan. Kesempatan untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Seorang pria berpakaian hitam di dekatnya tertawa. Seekor katak di dalam sumur melihat dunia seluas sumur itu. Gadis kecil ini mungkin tidak mengerti kekuatan luar biasa Tuan Muda. Dia hanya menganggap yang disebut-sebut sebagai penguasa tanah suci 9 surga adalah yang terbaik di dunia. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa orang seperti itu hanya tidak layak membawa sepatu Tuan Muda? Tepat sekali. Seseorang menimpali. Pemuda itu tersenyum, raut wajahnya dipenuhi kepuasan yang luar biasa. Saat itu alisnya berkerut dan ia menatap langit. Detik berikutnya ia tiba-tiba bangkit dari kursinya, menatap tajam ke atas. Dari atas seberkas cahaya bagaikan meteor jatuh secepat anak panah. Langsung menghantam lingkaran sihir heksagram. Awar!
Bumi bergetar hebat dan cahaya lingkaran sihir heksagram langsung padam. Semua prajurit yang menjaga lingkaran sihir itu terlempar ke belakang oleh kekuatan yang dahsyat. Untuk sesaat, suasana menjadi kacau balau dengan orang-orang dan kuda berjatuhan ke tanah. Tuan muda, hati-hati! Dua sosok berpakaian hitam setingkat alam kembali ke kosongan. Ekspresi mereka berubah. Mereka semua mendekati pemuda itu. Tatapan mereka waspada tertuju ke depan. Indra keilahian mereka menyelidiki seolah-olah ingin memastikan kekuatan orang yang datang. Namun yang membuat mereka cemas, indra keilahian mereka tidak menerima respon sama sekali. Seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Pengungkapan ini mengirimkan firasat buruk kedua sosok master alam kembali ke kosongan. Sebuah firasat buruk. Siapa dia? Raung pemuda itu dengan marah. Mereka telah dengan susah payah membangun formasi heksagram ini. Dan tepat ketika mereka hampir berhasil menyempurnakan kreasi mereka. Formasi itu digagalkan di saat yang genting. Jadi amarah pemuda itu langsung tersurut. Namun tawa aneh menggema dari tengah formasi. Mengirimkan hawa dingin ke seluruh tubuh pemuda itu. Ia berkata dengan serius. Anda menyelinap karena teman saya ada di sini. Kenapa Anda tidak memberitahu saya nama Anda? Bukankah Anda sudah tahu? Kenapa Anda bertanya? Apa yang saya tahu? Pemuda itu bertahan kening. Tadi Anda bilang akan memberi saya kesempatan untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis yang tertimpa masalah. Dan saya sudah memanfaatkan kesempatan itu. Pahlawan dan menyelamatkan gadis yang tertimpa masalah? Pemuda itu terkejut. Mulutnya ternganga, ekspresinya penuh tanya. Anda tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda penguasa tanah suci 9 surga kan? Hah? Bahkan wanita yang ditawan itu pun tercengang. Mata indahnya melebar saat ia menatap ke arah tengah formasi. Debu perlahan menghilang, menampakkan sesosok yang berdiri diam di sana. Senyum mengejek tersungging di sudut mulutnya saat ia mengamati sekeliling. Hati wanita itu bergetar dan raut kegembiraan tiba-tiba terpancar di wajahnya. Sebenarnya dia. Wanita itu belum pernah bertemu Yangke, tetapi saat itu ketika makhluk-makhluk kuat dari 3 ras, manusia, iblis, dan monster bergabung untuk melawan kebangkitan klan tulang. Tanah suci 9 surga kemudian menjadi terkenal di seluruh benua. Ketenarannya pun meroket. Sebagai penguasa tanah suci 9 surga, Yangke tentu saja juga mendapatkan ketenaran. Yangke adalah seorang pria muda yang menjanjikan, dan rumor mengatakan ia tampan dan gagah. Banyak wanita lajang menganggapnya sebagai kekasih impian mereka. Selalu menyimpan potretnya di kamar tidur mereka, memandanginya setiap malam. Bahkan bisa dikatakan bahwa potret Yangke ada di mana-mana di benua Tongsuan. Wanita itu adalah putri penguasa istana Tianmo, dan di istana Tianmo banyak murid perempuan memuja Yangke. Jadi ia tentu saja melihat potretnya. Sekarang sosok yang sebenarnya muncul di depannya hampir identik dengan potret itu. Ia langsung mengenalinya dan cahaya aneh tiba-tiba bersinar di mata indahnya. Formasi ini agak berlebihan. Pikiran Yangke menyapu formasi heksagram itu. Alisnya berkerut. Ekspresi dingin di wajahnya. Tetua Agung, bagaimana menurut Anda? Ia tampak berbicara kepada kehampaan, tetapi sesaat kemudian sesosok yang diselimuti aura hitam muncul di sampingnya. Kemunculan tiba-tiba sosok itu mengejutkan pemuda itu, yang langsung menatap Leluhur Hantu dengan ragu. Kedua master alam kembali kosongan, cermin yang menjaga pemuda itu gemetar seperti saringan. Wajah mereka pucat pasi. Mereka tidak hanya sombong, mereka bahkan lebih jahat daripada mantra yang saya latih. Orang-orang ini mencoba mengekstrak energi spiritual tanah kelahiran Anda untuk menyempurnakan benda ini. Leluhur Hantu mengulurkan tangannya dan mengambil kristal Gesagona dari tengah formasi. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat melimpah. Jika digunakan untuk kultivasi, pasti akan sangat bermanfaat. Wow, bisa diserap langsung tanpa perlu diubah. Sungguh luar biasa.
kata lulur hantu sambil melemparkan kristal heksagonal itu kepada Yangke. Yangke mengambilnya, merutkan kening dan merasakannya sejenak sebelum mengangguk. Memang bisa diserap langsung. Diam-diam ia merasakan energi yang tersimpan di dalam kristal itu dan menyimpulkan bahwa hanya 10 kristal ini saja sudah cukup untuk mengangkat seorang prajurit alam Raja Suci ke alam baru. Hasil ini bahkan membuat Yangke agak tak percaya. Kultivasi setiap prajurit adalah perjalanan yang sulit. Setiap langkahnya sulit dan melelahkan. Namun kristal heksagonal ini jelas menawarkan jalan pintas. Dengan jumlah kristal yang memadai, kekuatan seorang prajurit dapat ditingkatkan dengan cepat. Tentu saja, ini mensyaratkan pemahaman yang konsisten tentang dunia bela diri. Beraninya Anda menghancurkan formasi pemakan jiwa saya dan mencuri kristal pemakan jiwa saya. Pemuda di kejauhan meraung marah. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, seorang prajurit alam kembali kekosongan dengan cepat menutup mulutnya. Pemuda itu yang semakin marah hendak menegurnya ketika prajurit alam kembali kekosongan berkeringat deras dan berbisik. Tuan muda, keduanya tak terduga. Jangan provokasi mereka. Tak terduga? Pemuda itu terkejut, langsung menyadari gawatnya situasi. Sebelumnya ia gagal memahami kedalaman Yangke dan lelur hantu dan tidak menganggap mereka serius. Mengingat ia masih memiliki 2 prajurit alam kembali kekosongan di sisinya. Tapi sekarang, melihat kedua master alam kembali kekosongan di sampingnya memucat, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Yangke dan lelur hantu tidak bisa diremehkan. Jadi dia tak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Setelah menenangkan diri, pemuda itu meninggikan suaranya. 2 teman, bolehkah saya tahu nama kalian? Mengetahui bahwa Yangke dan lelur hantu bukanlah orang yang mudah ditaklukkan, ia segera menurunkan kuda-kudanya, kehilangan sikap agresifnya sebelumnya. Setelah selesai berbicara, sesosok melintas di hadapannya. Sosok yang jatuh dari langit tiba-tiba muncul di hadapannya. Wajahnya terukir ekspresi menyeramkan, hampir menyentuh wajahnya sendiri. Menatapnya, pemuda itu merasakan gelombang kepanikan, melangkah mundur ketakutan. Siapa Anda? Dan dari mana asal Anda? Tanya Yangke dingin. Dari pria-pria berpakaian hitam yang hadir, hanya 2 yang berada di tingkat pertama alam kembali kekosongan. Yang lainnya berada di alam Raja Suci. Jadi Yangke tidak memperhatikan makhluk-makhluk seperti itu. Yang paling ingin ia ketahui adalah asal-usul mereka dan bagaimana mereka tiba di benua Tongsuan. 2 prajurit alam kembali kekosongan yang menjaga pemuda itu tidak melihat bagaimana Yangke tiba. Tetapi mereka segera menyadari bahwa pria ini jauh lebih menakutkan daripada yang mereka duga. Jantung mereka berdebar kencang. Salah satu dari mereka mengumpulkan senyum berani dan dengan hati-hati berkata, untuk menjawab tuan muda ini, kami dari sekte pemakan jiwa. Ini tuan muda sekte pemakan jiwa kami, tuan muda Mu Cheng Feng. Ia menunjuk pemuda itu dan memperkenalkannya kepada Yangke. Mu Cheng Feng membusungkan dadanya seolah menyadari penampilannya sebelumnya agak suram dan mencoba berpura-pura tenang untuk menyelamatkan muka. Sekte pemakan jiwa? Yangke merutkan kening, berbalik melirik lelur hantu. Saya juga belum pernah mendengar tentang sekte ini. Saya rasa sekte ini tidak setara. Kata lelur hantu datar. Mu Cheng Feng dan 2 prajurit alam kembali kekosongan langsung geram dengan penilaian lelur hantu terhadap sekte mereka. Namun karena tinju mereka bukan tandingannya, mereka tidak berani bertindak gegabah. Apakah Anda yang menciptakan formasi hantu ini? Yangke menunjuk formasi heksagram di belakangnya. Iya. Cermin Fan Shu yang berbicara sebelumnya menjawab dengan cepat, menyeka keringat dingin di dahinya dengan pelan. Bizonglah yang bersusah payah mengaturnya. Bagus sekali, cibir Yangke. Karena Andalah yang melakukannya, maka. Adik kecil. Seolah menyadari apa yang akan dikatakan Yangke selanjutnya, Cermin Fan Shu memotongnya dengan ngeri. Beritahu adik kecil, ada lebih dari 1 formasi seperti itu di benua ini. Semua murid sekte pemakan jiwa saya sekarang berada di benua ini.
dipimpin oleh Master Sekte, merencanakan acara-acara besar. Tolong beri saya sedikit kemudahan. Lebih dari satu? Wajah Yangke muram. Ia tertawa marah dan berkata, pantas saja energi spiritual di sini lebih buruk dari sebelumnya. Ternyata kalian yang melakukan ini. Bagus sekali, kalian sangat bagus. Prajurit alam kembali ke kosongan tersenyum canggung. Adik kecil, Anda tidak boleh berkata begitu. Kultivasi para prajurit di benua ini terlalu rendah. Bahkan jika energi spiritual tersisa untuk mereka latih, mereka tidak akan mencapai apapun seumur hidup mereka. Tetapi jika energi spiritual ini diperoleh oleh sekte pemakan jiwa saya, situasinya akan sangat berbeda. Pemimpin sekte saya berada di alam raja kekosongan. Jika kami dapat melap energi spiritual benua ini, kekuatan kami pasti akan meningkat pesat. Saat itu, kami dapat memurnikan asal bintang benua ini dan membawa secerca harapan ke tempat ini. Ini adalah pertarungan sampai mati. Adik kecil sangat kuat dan seharusnya memahami prinsip ini. Dia sengaja menyebutkan bahwa pemimpin sekte pemakan jiwa adalah sosok yang kuat di alam raja kekosongan, hanya untuk membuat Yangke menyerah. Tanpa diduga, setelah mendengar ini, Yangke menjadi marah. Anda masih ingin memurnikan esensi bintang? Tentu saja. Wu Chengfeng menegakkan punggungnya. Ayah saya telah memimpin para elit sekte ke inti bumi. Saya khawatir dia akan segera memurnikan esensinya. Teringat bahwa ayahnya adalah seorang ahli alam raja kekosongan, Wu Chengfeng merasa semakin berani. Ia yakin kedua pria di hadapannya tidak akan berani membunuhnya, meskipun ia masih belum tahu asal-usul mereka, apalagi kekuatan mereka. Namun tak seorang pun yang berakal sehat ingin melawan seorang ahli alam raja kekosongan. Maka ia kembali bersikap santai dan percaya diri seperti sebelumnya. Setelah selesai berbicara, ia mendapati Yangke menatapnya dengan tatapan yang bahkan lebih menakutkan. Wu Chengfeng terkejut dan berteriak. Apa yang Anda lakukan? Yangke menyeringai. Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya akan membunuh Anda. Begitu ia selesai berbicara, terdengar beberapa desiran pelan. Dan semua murid sekte pemakan jiwa berpakaian hitam secara bersamaan dihantam pukulan berat. Jatuh ke tanah satu demi satu. Mati tanpa teriakan. Wu Chengfeng berteriak ketakutan, matanya bergetar hebat. Dia menunjuk Yangke dengan jari gemetar dan berkata, Anda berani menjadi musuh sekte pemakan jiwa saya? Musuh? Yangke mencibir. Jangan melebih-lebihkan diri kalian. Kalian tidak memiliki kualifikasi. Beraninya kalian bertindak begitu lancang di wilayah saya. Jadi saya akan memastikan kalian tidak pernah kembali. Sekte pemakan jiwa tidak hanya dengan gegabah menguras energi spiritual benua Tongsuan dan memperbudak para prajuritnya, tetapi mereka juga mengincar esensi mereka. Bagaimana mungkin Yangke tidak marah? Meskipun esensi bintang telah diambil oleh Xian Ningsang, tidak perlu khawatir itu akan menjadi mangsa sekte pemakan jiwa lagi. Namun, tindakan gegabah mereka kemungkinan akan menyebabkan beberapa kerugian bagi Xian Ningsang. Ayah saya adalah ahli alam raja kekosongan dan Anda masih berani ingin membunuh saya. Wu Chengfeng tertegun. Dia berharap pihak lain akan waspada padanya jika dia menyebut nama ayahnya. Tetapi dia tidak tahu pemuda itu sama sekali tidak peduli. Alam raja kekosongan, saya sudah membunuh lebih dari satu. Dan saya akan segera mengambil kepala ayah Anda. Cibir Yangke. Sambil melangkah maju selangkah demi selangkah menuju Wu Chengfeng. Wu Chengfeng ketakutan, jatuh tertuduk. Bau busuk keluar dari selangkangannya. Wajahnya berkerut dan ia hampir menangis. Hal ini membuat Yangke mengerutkan kening. Tak menyangka pemuda ini begitu pengecut. Setelah berpikir sejenak, ia melambaikan tangannya dan melepaskan aliran energi suci, menyegel kekuatannya. Menoleh ke arah ribuan prajurit istana Tianmu, kemudian dia berkata, siapapun yang ingin membunuhnya, majulah. Ribuan prajurit yang telah menjaga formasi pemakan jiwa telah menyaksikan dari pinggir lapangan sejak Yangke dan leluhur hantu muncul.
Melihat kekuatan Yang Ke yang tak tergoyahkan hanya dengan satu gerakan, mereka langsung takjub dengan kemampuannya yang luar biasa. Beberapa prajurit yang telah melihat potret Yang Ke langsung memahami asal-usul dan identitasnya. Setelah mendengar kata-kata Yang Ke, tak ada ruang untuk ragu. Ribuan orang, tua dan muda, pria dan wanita, menyerbu Mu Cheng Feng dengan niat membunuh. Anda, semut-semut! Mu Cheng Feng takut pada Yang Ke, tetapi ia tak menghiraukan para prajurit istana Tianmu. Wajahnya ganas dan ia meraung. Jika Anda berani melukai sehelai rambut pun di kepala saya akan membuat Anda berharap mati. Ribuan orang itu berhenti sejenak, tetapi sesaat kemudian mereka menyerbu maju dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dalam sekejap mata, posisi Mu Cheng Feng terkepung. Kemudian suara pukulan dan tendangan terdengar. Para murid istana Tianmu yang berkumpul di tengah tampaknya diam-diam sepakat untuk tidak menggunakan energi suci mereka, melainkan menyerang Mu Cheng Feng dengan kekuatan fisik mereka. Sehingga memastikan Mu Cheng Feng akan bertahan lebih lama dan menderita siksaan yang lebih menyakitkan. Bajingan itu berani membunuh pemimpin sekte. Balaskan dendamnya. Balas dendam tetua ketujuh. Balas dendam kakak senior Liu. Kakak senior Liu. Roh Anda di surga dapat melihat ini setelah membalaskan dendam Anda. Minggir, biar saya tendang bola bajingan itu. Ribuan orang menghajar satu orang. Pemandangannya sungguh spektakuler. Dalam sekejap debu berterbangan di tempat Mu Cheng Feng berada dan terdengar suara benturan terus-menerus. Sesekali bercampur dengan lolongan kesakitan Mu Cheng Feng. Namun tak lama kemudian suara Mu Cheng Feng menghilang dan setelah beberapa saat tak terdengar lagi. Anda, Tuan Suci Yang? Apakah Anda benar-benar Tuan Suci Yang? Saat Yang Ke menatap dengan tatapan dingin, suara seorang wanita bergema di sampingnya. Yang Ke menoleh dan melihat bahwa wanita ini tak lain adalah wanita yang pernah ditangkap dan dipermalukan Mu Cheng Feng sebelumnya. Wajahnya berdebu seperti kucing belang. Jubah panjangnya yang berbelah masih menutupi tubuhnya. Dan sosoknya yang mengesankan membuatnya tampak seperti sehelai rumput yang tertiup angin dan hujan. Mengundang dan memikat. Anda mengenal saya? Tanya Yang Ke heran. Anda benar-benar Tua Suci Yang? Rona merah tiba-tiba melintas di wajah wanita itu saat ia menatap Yang Ke dengan takjub. Matanya yang seolah mampu berbicara berbinar cerah dan air mata segera menggenang di rongganya. Seolah telah melihat seorang penyelamat, ia berlutut di hadapan Yang Ke. Semohon Tuan Suci Yang, tegakkan keadilan bagi sesama prajurit kita di seluruh benua. Berdiri dan bicara. Yang Ke terkejut, segera mengulurkan tangan dan mengangkatnya. Wanita itu merasakan tubuhnya diangkat oleh kekuatan lembut, tak mampu berlutut lagi. Jangan menangis. Kepala Yang Ke tertunduk. Wanita itu menatapnya dengan berlinang air mata, terisak terus-menerus. Air mata mengalir deras di pipinya, bagaikan mutiara yang putus, satu demi satu. Wajahnya yang cantik perlahan menampakkan diri. Dia memang wanita yang luar biasa cantiknya. Meskipun Mu Cheng Feng memiliki beberapa kekurangan, dia adalah pria yang berpengalaman dalam menilai wanita. Mari kita bicarakan ini. Yang Ke menghela nafas dan menenangkan. Jangan menangis untuk saat ini. Iya, wanita itu menyeka matanya dengan kuat lagi, menahan kegembiraannya. Dadanya yang montok naik turun secara berlebihan beberapa kali, akhirnya sedikit tenang. Tuan Suci Yang adalah pria dengan koneksi yang hebat. Hanya Anda yang dapat mencegah bencana yang sedang melanda benua ini. Mohon Tuan Suci Yang, kasihanilah kami dan selamatkan benua ini dari situasi yang mengerikan ini. Tiba-tiba raungan mengakakkan telinga bergema dari segala penjuru. Yang Ke menoleh dan melihat ribuan prajurit dari istana Tianmu telah berkumpul di sekelilingnya, menatapnya dengan tatapan memohon. Di tempat lain, Mu Cheng Feng telah dipukuli hingga tak dikenali, menjadi tumpukan daging busuk. Yang Ke menyentuh hidungnya dan berkata dengan malu. Jangan membuatnya terdengar begitu serius. Ya, saya sedikit memahami situasi di sini. Tetapi saya baru saja kembali dan tidak tahu banyak. Ceritakan lebih detail
seperti apa benua ini sekarang. Kapan orang-orang ini datang? Sebagai balasan kepada Tuan Suci Yang, orang-orang ini datang ke benua Tongsuan setahun yang lalu. Wanita itu membuka sedikit bibir merahnya, mata yang indah dipenuhi kenangan. Saat ia bercerita, sorot matanya pelan berubah menjadi panik dan marah. Jelas karena ia teringat hari-hari yang mengerikan tahun ini dan pemandangan rekan-rekan muridnya yang dibunuh secara brutal. 1 jam kemudian, Yangke dan Lurah Hantu berangkat lagi. Perlahan-lahan menjauh. Wanita itu memperhatikan mereka dari belakang, hatinya berdebar gembira. Karena Tuan Muda yang telah kembali, maka benua ini akan terselamatkan. Meskipun ia dan Yangke belum pernah bertemu sebelumnya, dan ini adalah pertemuan pertama mereka, tapi dia sangat yakin. Master Sekte, menurut apa yang dikatakan gadis kecil itu, sekte pemakan jiwa ini memiliki beberapa rahasia yang luar biasa. Renung leluhur hantu. Metode mengekstraksi seluruh energi spiritual benua dan mengubahnya menjadi kristal pemakan jiwa ini sungguh cerdik. Bahkan saya merasa agak bingung. Memang, tetapi itu hanya dapat dicapai dengan merusak fondasi bintang-bintang. Yangke memainkan beberapa kristal pemakan jiwa dengan ukuran yang sama, bahkan warnanya pun hampir identik. Kristal pemakan jiwa ini telah ditemukan di cincin luar angkasa Mu Cheng Feng. Satu adalah kepingan setengah jadi yang diperoleh dari formasi pemakan jiwa. Sementara yang lain telah terbentuk sempurna. Tampaknya hasil panen Mu Cheng Feng dan rekan-rekannya selama setahun terakhir. Setiap energi spiritual di dalam kristal pemakan jiwa ini awalnya memiliki benua Tongsuan. Menurut wanita dari istana Tianmu hari itu, sekte pemakan jiwa tiba-tiba di benua Tongsuan setahun yang lalu. Melihat sebuah kapal perang mendekat hari itu, para prajurit benua Tongsuan kebingungan. Tidak yakin apa yang telah terjadi. Namun setelah sekte pemakan jiwa menekan benua Tongsuan dengan kekuatan absolut, mereka mulai memperbudak para prajurit benua itu. Memaksa mereka untuk melayani dan memelihara formasi pemakan jiwa. Dan setiap perlawanan ditanggapi dengan kehancuran total. Dalam setahun, puluhan keluarga dan faksi di benua Tongsuan musnah. Istana Tianmu juga menderita kerugian besar, dengan hanya 1.000 orang yang tersisa. Tetua Agung, apakah Anda belum pernah mendengar tentang sekte pemakan jiwa sebelumnya? Yang akan menoleh untuk melihat leluhur hantu. Leluhur hantu menggelengkan kepalanya. Tidak, seperti yang Anda tahu, saya telah terperangkap selama 2000 tahun dan baru saja lolos. Jadi saya tidak tahu banyak tentang wilayah bintang ini. Tapi Anda punya seseorang yang bisa Anda tanyai. Maksud Anda? Yang merenung sejenak, lalu mengerti siapa yang dimaksud leluhur hantu. Ia segera mengeluarkan mangkok pengikat jiwa dari cincin spesialnya. Ia memusatkan kesadaran ilahinya dan menusukkannya ke dalam, bergumam. Keluarlah. Sesaat kemudian wujud Rozi Dongle muncul. Kemudian dia menatap Yangke dengan tatapan gentar yang mendalam, lalu berkata dengan nada meminta maaf. Saudara Yang, Anda memanggil saya. Ada permintaan Anda. Apakah Anda sudah tiba di bintang ungu? Tidak, saya punya sesuatu untuk ditanyakan pada Anda. Saudara Yang, silakan tanyakan, dan saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Yidongle menyeka dahinya tampak lega. Pernahkah Anda mendengar tentang sekte pemakan jiwa? Sekte pemakan jiwa? Wajah Yidongle menggelap, raut ketakutan yang mendalam melintas di wajahnya. Apakah Anda tahu sekte itu? Yang melihat ekspresinya dan langsung menyadari bahwa orang ini pernah mendengar tentang sekte pemakan jiwa. Saya tahu. Ada apa? Apakah saudara yang bertemu seseorang dari sekte pemakan jiwa? Yidongle menatap Yangke dengan bingung. Benar, kami baru saja bertemu sekelompok prajurit yang menyebut diri mereka sekte pemakan jiwa. Mereka telah menyiapkan formasi pemakan jiwa dan sedang menyempurnakan sesuatu yang disebut kristal pemakan jiwa. Kata Yangke, sambil dengan santai mengeluarkan kristal pemakan jiwa. Itu dia. Itu kristal pemakan jiwa. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.